Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna tiba'ah wa arinal batila batilan wa razuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, tepat di tanggal 8 Zulhijjah, kurang lebih 4 jam atau kurang lebih sekitar 6 jam yang lalu ya, jamaah haji menuju Mina. Hari ke-8 menuju Mina atau disebut dengan hari Tarwiyah. Persiapan perbekalan menuju Arafah. Besok insyaallah di waktu jam 12-nya kita atau jam 8-nya kita, jamaah haji setelah subuh langsung bertolak dari Mina menuju Arafah. Kita doakan semoga Allah SWT menerima haji yang mereka laksanakan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini serta orang-orang yang kita cintai dirahmati Allah untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang terdekat insyaallah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dirahmati Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan nama-nama kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita di dalam sebuah hadis ada 3 amalan yang tidak Rasulullah tinggalkan. Ada 3 amalan yang tidak Rasul tinggalkan. Yang pertama, saumu Asyura. Ada 4. Yang pertama saumu Asyura, yaitu puasa Asyura. Yang kedua saumul Arafah, puasa Arafah. Yang ketiga saumu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, disebut dengan ayyamul bid. Yang keempat, salat sunnah di awal subuh, yaitu salat sunnah fajar, qobliyah subuh. Di sini disebutkan Rasulullah tidak meninggalkan puasa Arafah, dan diantara keutamaan puasa Arafah itu adalah mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun diampuni, yang telah berlalu dan yang akan datang. Begitu dahsyatnya puasa Arafah ini sampai berefek pada diampuni dosa-dosa kita pada tahun yang akan datang. Dan semoga Allah rahmati kita puasa di bulan ini atau di hari besok insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema diskusi kita pada kesempatan malam hari ini mengenai as-salam fil Islam, yaitu perdamaian dalam Islam. Islam ini agama yang Allah turunkan langsung. Seluruh syariat-syariatnya sangat dipastikan otentik dan tidak ada celah keburukan di sana.
Dan tidak ada teori-teori kehidupan di dunia ini yang lahir di muka bumi kecuali ada salahnya, celah kekeliruannya, selain teori yang hadir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah turunkan perintah tentang as-salam atau perdamaian ini, maka tidak ada teori di dunia ini yang paling kuat, yang paling pasti, yang paling sesuai kecuali apa yang disebutkan dalam Islam. Makanya Islam itu, agama Islam, orang-orang Islam yang memahami tentang ini pasti akan menjaga perdamaian. Dan jangan diajari orang Islam tentang perdamaian, karena syariat paling kuat tentang perdamaian ada dalam Islam. Hari ini kita lihat bagaimana kejinya peperangan yang ada di Gaza. Kalau dibandingkan dengan kekuatannya nggak sepadan. Mereka bingung mau nembak siapa, akhirnya ditembak, dibunuh sipil. Yang mereka tuju nggak dapat, yang mereka tuju malah membunuh mereka semua. Dan yang paling menggelikan adalah Amerika yang dengan HAM-nya memperjuangkan HAM, memperjuangkan sosial, untuk masalah ini tutup mata. Ya, dia tidak mampu untuk mengamalkan teorinya sendiri tentang HAM. Maka ini pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan ini, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini agak serampangan pertanyaannya. Bagaimana kalau nikah siri, talaknya sah apa tidak? Ya. Nikah siri, talaknya sah atau tidak? Nikah siri itu kan ada dua. Nikah siri ada dua. Nikah siri yang pertama, nikah yang tidak dihadiri oleh wali si perempuan, tapi tetap di KUA. Wali perempuan gak hadir, yang ada hanya dari KUA semuanya. Nikah seperti ini siri disebut dan sah dalam agama. Nikah siri yang kedua adalah nikah yang seluruh perangkatnya lengkap. Laki-lakinya, perempuannya, maharnya, wali nikahnya, saksi, lalu akad. 5 ini ada, sah nikahnya walaupun tidak di KUA. Gitu ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketentuan talak, kaidahnya ada. Kaidah talak itu pertama diucapkan dengan lantang, disertai dengan niat. Ya. Diucapkan dengan lantang, disertai dengan niat. Artinya dia sadar. Sebagian ulama mengatakan harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi nggak sah talaknya. Tetapi sebagian ulama menguatkan enggak, tetap sah walaupun nggak ada saksi. Kenapa? Sebagian laki-laki rodok macam-macam dalam perkara ini, menganggap kata-kata talak itu begitu mudah diucapkan. Saya talak kamu, oh enggak, main-main aja kan. Nggak boleh, jatuh talaknya. Itu kalau kita mengambil kaidah dasarnya. Tetapi kalau kita kembalikan pada hukum negara kita, seorang laki-laki yang mengucapkan talak kepada istrinya belum jatuh talak sampai hakim ngetok palu. Suaminya udah bilang saya talak kamu, dilaporkan ke KUA, belum jatuh itu Pak. Sampai hakim bilang saya sah cerai, dan itu prosesnya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Disinilah yang akhirnya
menjadi problematika dalam beberapa ahli fikih. Harusnya jatuh talak dan mereka dipisahkan dulu atau di rumah dulu tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, makanya ada nanti masa iddah. Tetapi ada problem lain juga. Ketika ada laki-laki yang serius dengan kata-katanya, saya talak kamu, rujuk, saya talak kamu, rujuk, saya talak kamu 3 kali, kan udah talak bain namanya, talak keseluruhan. Tapi masalahnya sebagian orang itu tidak mau taat hukum. Nggak sedikit terjadi kejadian bahwa ada seorang istri yang sudah ditalak 3, tetapi suratnya nggak keluar karena nggak dilaporkan. Artinya dalam status kenegaraan mereka masih suami istri. Lalu ada laki-laki yang melihat perempuan ini sudah menjanda, ya, menjanda setahun 2 tahun, ya, apalagi kalau jandanya janda kembang, ya, banyak yang suka. Dilihat cantik, masih seger, didekatin, dinikahin, ternyata setelah nikah balik suami yang lama. Saya belum mentalak kamu, kenapa nggak ada suratnya? Nah, itu bahaya. Makanya kalau ada terjadi perceraian nyata, kita sebagai orang-orang yang paham ini bilang sama dia bahwa kalian harus mengurusnya ke KUA. Sehingga kalau ada laki-laki yang datang mau meminang perempuan janda ini, aman dia, legalitasnya lengkap dan sudah sah bercerai dari suami yang lama itu. Kalau tidak, problem. Dan ini kejadian sudah banyak sekali, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana suami yang telah mengatakan talak yang berulang-ulang sampai 3 kali bahkan lebih, tapi nggak ada saksi dan dalam keadaan emosi, apakah itu sudah termasuk talak 3? Mohon pencerahannya. Jadi ketika kalimat talak diucapkan secara sharih dan dalam keadaan sadar, walaupun marah, sah hukumnya. Diulanginya lagi dalam jangka waktu tertentu, jatuh talak 2. Diulanginya lagi dalam jangka tertentu, jatuh talak 3, maka istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Kalau tidak, dalam hukum Islam perbuatan mereka termasuk dalam perzinahan. Gitu ya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, betul, harus ada saksi. Maka kalau tidak ada saksi, tidak sah talaknya, begitu deh. Sebagian ulama bilang, sebagaimana kamu menikahi istrimu itu, maka talak dia sebagaimana kamu menikahi dia. Ada saksi, ada kalimat, ada yang menyaksikannya, supaya nggak main-main. Nah, kalau terjadi seperti ini dan dilakukan oleh orang yang paham, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak paham, maka diampunkan dosa-dosanya. Maka hati-hati dengan kalimat talak. Tetapi kalau jika yang dimaksud dengan kalimat talak di sini adalah saya talak kamu, talak 3 kali, maka kata para ulama tetap yang jatuh hanya 1 talak saja. Ulama yang lain bilang jatuh talak 3. Ini disebutkan bukan karena nggak ada alasan. Alasannya supaya apa? Supaya laki-laki nggak macam-macam dengan kalimat talak. Ngomong talak sukanya saja. Gitu ya, nggak boleh. Ini yang kedua. Kemudian jika di rumah berbeda pendapat terus, ya, berbeda pendapat, terus yang benar yang mana? Ya. Ketika ada perbedaan pendapat di rumah, maka yang paling benar adalah yang mengalah. Yang mengalah dan yang sabar. Yang ngotot silakan pertahankan argumen sendiri. Tetapi orang diam itu
bukan tanda dia kalah. Kalau kita melihat mana yang benar mana yang salah, di sini kita tidak akan ketemu titik temu. Kita akan terus berdebat. Tapi kalau kita cari duduk bareng-bareng dengan pikiran yang segar, ngobrol baik-baik, ungkapkan argumen, maka kita akan melihat titik tengah di sana. Kalau yang ada adalah debat kusir, maka inilah penyebab rumah tangga retak. Hati-hati dengan perdebatan kusir tersebut. Kemudian, kok beda pendapat ya? Yang benar yang mana? Di sebelah tanpa saksi pun, kalau suaminya yang talak udah berarti jatuh talak. Iya betul, udah jatuh. Tadi kan kita sampaikan perbedaan pendapat gitu. Di Indonesia karena kita menganut undang-undang ini diadopsi dari syariat Islam. Maka kewajiban kita sebagai orang Indonesia ikutin ulil amri. Maka nggak boleh ada ada laki-laki gara-gara saya sudah tahu istri saya Ustaz, saya nggak mau lagi sama dia. Enak aja. Nggak begitu juga, nggak sesimpel itu. Ya, hormati istri sebagaimana menghormatinya saat kita mau menikahi istri tersebut. Oke, selanjutnya, Pak, kalau suami bilang talak 3 sekalian tapi kata-katanya itu di medsos, Facebook, apakah sudah jatuh talak apa belum? Kalau dia sebutkan itu dengan ditujukan kepada istrinya, walau dengan bahasa verbal jatuh. Karena kata-kata yang dimaksud itu bukan sekedar suara, tapi kalimat verbal juga bagian daripada kata talak tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon petunjuk jika kita hendak berkurban maka disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sejak 1 Zulhijjah sampai dengan hewan kurban dipotong. Bayangkan bagaimana panjangnya kuku kita jika berkurban hari ketiga atau hari Ahad. Hampir 2 pekan, ya. Jadi tidak memotong kuku itu sunnah. Memotong kuku di tanggal 1 sampai hewan kurban dipotong yang niat kurban, maka hukumnya bukan haram, hukumnya makruh. Ya, kenapa? Dia meninggalkan sunnah. Kalau dibayangkan, ya itulah resiko sunnah itu. Dibayang-bayangkan aja, ya panjang ya. Kebayang nggak kalau ada orang panjang kukunya segini itu? Ya kan? Kita baru segini kebayangnya. Kebayang nggak kukunya segini? Nah, itu betul Bu, kebayang itu betul. Nah, tapi karena kita mengamalkan sunnah, maka kita harus taat dengan sunnah walaupun kita mungkin kurang nyaman. Kemudian jika duduk di tahiyat akhir, rukunnya yaitu tawarruk. Bokong kita langsung nempel di lantai. Lalu kaki kita yang sebelah kiri masuk ke sebelah kanan yang sedang jinjit sambil duduk gitu, seperti itu. Nah, apa mungkin kuku kita aman saat salat di hari ke-10 dan ke-12? Aman insyaallah ya, aman. Aman, jangan khawatir, aman. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sampai pada tahap membawa mudarat, membawa bahaya, misalnya saya contohkan dokter itu kukunya harus bersih, baik saat dia di luar kurban ataupun di dalam kurban. Nah, kalau tuntutan dia harus bersih kukunya, maka dia harus upayakan sebersih mungkin kukunya supaya steril. Begitu. Jadi pelarangan ini target utamanya adalah karena tidak ada aral rintangan apapun.
Kalau ada dan membahayakan, maka lebih utama bisa dipotong kalau membahayakan. Kaidah dalam agama kita seperti itu. Begitu Bapak Ibu, saya bacakan dulu materi kita pada kesempatan hari ini tentang Assalam fil Islam. Perdamaian termasuk salah satu prinsip yang selalu diajarkan Islam agar kuat tertanam dalam benak setiap muslim. Hal itu menjadikan perdamaian sebagai salah satu bagian kepribadian dan akidah seorang muslim. Artinya kalau ada hamba Allah yang mendatangkan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman, tidak tenang, maka dia sedang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, makanya ada kaidah la dororo wala diroro, nggak boleh membahayakan dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Kalau ada orang yang membahayakan dan menimbulkan bahaya, maka dia berdosa dalam Islam. Dia dia buang paku sembarangan ke depan itu, lalu ketusuk orang ketusuk, walau nggak langsung dia yang melakukannya, perbuatan dia itu berdosa dalam Islam. Membuang air, kita membuang air di belakang, asal kita buang air kena orang lain Pak, lalu kita bilang nggak sengaja. Anda sengaja buang air, kenapa? Harusnya buang air di mana? Pada tempatnya, bukan dari pintu dibuang. Nah ini namanya la dorora wala dirora. Islam dari awal sudah mulai mengajak dan memperjuangkan perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Islam juga sudah membuat teori yang dapat membawa manusia kepada perdamaian. Maka lokasi-lokasi, negara-negara, tempat-tempat yang diinspansi oleh Islam itu bukan karena merebut kekuasaan, tapi apa? Karena ada kezaliman di sana. Orang-orang sana ngelapor, wahai Muhammad, kami dizalimi sama raja kami. Kata Rasulullah, siapkan pasukan dulu, kirim surat, wahai Raja Rum, bertakwalah kepada Allah, kamu akan selamat. Kalau tidak, akan datang kepadamu bala tentara yang membuat kerajaanmu tunduk dalam Islam. Kenapa? Karena dia punya rakyat, punya warga, punya masyarakat dizaliminya. Makanya Rasulullah SAW nggak berperang di Mesir, cuman datang para sahabat datang ke sana, cuman ngasih surat. Rasul datang ngasih surat, langsung dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, langsung. Karena dia memang nggak punya sifat untuk melakukan kejahatan. Tapi tempat yang lain diinspansi semuanya melakukan kezaliman. Perempuan jadi budak, rakyat kecil ditindas, itu terjadi. Nah Islam nggak suka ada itu, makanya ada syariat perdamaian. Islam sangat mencintai dan menyucikan kehidupan. Kemudian Islam juga mengajak manusia untuk mencintai kehidupannya. Dengan cara ini berarti Islam telah membebaskan manusia dari rasa takut, dan berarti Islam telah membuat jalan hidup yang dapat memberi manusia rasa aman dalam memperoleh kemajuan serta kemuliaan. Kata Islam, nama agama ini berasal dari kata salam yang tadi kita sampaikan, yang berarti perdamaian. Hal itu karena Islam dan salam sama-sama dapat memberi keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Kemudian salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama dan sistem kehidupan yang dapat memberikan rasa aman untuk manusia. Dan akhirnya membawa risalah agama ini juga adalah pengusung bendera perdamaian, karena beliau telah memberikan manusia hidayah, cahaya kebaikan dan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdad." Sungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan. Risalah yang dibawanya adalah risalah kasih sayang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107.
Ucapan penghormatan yang diucapkan sesama muslim untuk mempertautkan hati dan memperkuat hubungan sama manusia juga dinamakan dengan salam. Artinya ucapan itu, semoga kedamaian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terlimpah kepadamu. Tidak hanya itu, orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling awal mengucapkan salam jika sama muslim saling bertemu. Islam juga menjadikan penyebaran salam sebagai bagian dari iman. Salam dijadikan sebagai ucapan penghormatan antara muslim untuk menampakkan bahwa agama Islam adalah agama perdamaian dan keamanan. Dan pemeluknya juga adalah orang-orang yang mencintai perdamaian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha azza wa jalla ja'ala salama tahiyatan li ummatina wa amanan li ahli dhimmatina." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salam sebagai ucapan penghormatan sama muslim dan rasa aman untuk orang-orang agama lain yang kita lindungi. Maka kalimat salam ini Bapak Ibu tidak sekedar assalamualaikum salam, enggak. Di sana ada doa dan hakikat kasih sayang yang tersimpan dalam kalimat tersebut. Jika bertemu dengan saudaranya, seorang muslim tidak dibenarkan mengatakan sesuatu sebelum mengucapkan salam. Rasulullah bersabda, "Assalamu qoblal kalam." Salam sebelum engkau berbicara. Salam adalah pertanda keamanan dan tidak ada perkataan sebelum ada rasa aman. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga sangat dianjurkan untuk terlebih dulu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dirinya sendiri dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Makanya dalam tahiyat kita gitu ya, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu artinya setelah berdoa kemudian kembali kepada kehidupan dunia, niscaya dia akan menemui dunia dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan keberkahan. Di medan perang, jika seorang tentara musuh mengucapkan salam dengan lisannya, maka seorang tentara muslim dilarang mencelakainya. Nah, tapi sulit juga itu ya. Assalamualaikum, nggak jadi kita perang ya. Pas kita balik dibunuhnya gitu. Susah ya. Lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Dan ucapan penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya juga disebut salam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam. Surah Al-Ahzab ayat 44. Demikian juga ucapan penghormatan pada para malaikat kepada manusia di akhirat juga disebut dengan salam. Allah berfirman, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu dan sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untuk kalian terhadap kesabaran yang telah kalian lakukan. Sedangkan surga bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh juga dinamakan dengan Darussalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, yaitu surga. Surah Yunus ayat 25. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada si Tuhannya. Para penduduk surga hanya mendengar dan berbincang bahasa salam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Seringnya disebut kata salam dalam suasana keagamaan seperti di atas tentu saja memberikan dorongan pada hati, pikiran dan pandangan untuk selalu melaksanakan prinsip kedamaian dalam agama yang sangat agung ini. Selanjutnya, Islam
selalu mengacu pada idealisme. Islam selalu mengacu pada idealisme. Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Islam mengajarkan syariat yang dapat membuat kehidupan menjadi bahagia dan hati-hati manusia saling bertautan. Di antara syariat itu adalah perintah untuk saling mencintai, mengasihi, tolong menolong, mendahulukan kepentingan orang lain, berkorban, tawadu' dan lain sebagainya. Islam juga sangat menghormati akal manusia, menghargai hasil pemikirannya, dan menjadikannya akal pikiran sebagai salah satu sarana untuk memahamkan dan meyakinkan, sehingga Islam tidak memaksa manusia untuk meyakini sebuah akidah, tidak memaksa manusia untuk menerima kebenaran sebuah teori tentang manusia dan alam semesta. Bahkan dalam masalah keagamaan terdapat sebuah kaidah bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Satu-satunya cara untuk menanamkan keyakinan tentang semua hal itu adalah akal, pikiran, dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Allah katakan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur dengan tagut, maka dia sungguh telah berpegang dengan tali agama Allah yang kokoh. Selanjutnya Bapak Ibu, hubungan antar manusia. Islam tidak hanya sekedar bangga dengan memuji prinsip ini, tetapi secara praktek menjadikan hubungan antar manusia, baik dalam tingkat individu, kelompok maupun negara, adalah hubungan yang didasari rasa aman dan damai. Dan hal itu tidak hanya antar manusia saja, melainkan juga meliputi hubungan dengan non-muslim. Saya ulangin, dan hal itu tidak hanya antar umat Islam saja, melainkan juga meliputi hubungan dengan non-muslim. Hubungan sama muslim. Kedatangan Islam adalah untuk menyatukan hati yang satu dengan hati yang lain, dan menyatukan barisan yang satu dengan barisan yang lain, dengan harapan akan terwujud sebuah kelompok manusia yang bersatu tanpa ada faktor-faktor yang bisa memecah, melemahkan, membuat gagal dan membuat kalah. Dengan kondisi seperti itu, sekelompok manusia tadi dapat mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas, mencapai keinginan dan tujuan-tujuan mulia mereka. Tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan namanya, menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan, dan berjuang agar prinsip-prinsip kebenaran yang mereka bawa dapat terlaksana dalam kehidupan manusia dengan penuh rasa aman. Karena cita-cita inilah Islam selalu berusaha menyatukan hubungan antar anggota masyarakat sehingga tercipta sebuah kelompok yang kuat dan bersatu. Jadi tidak hanya ikatan hubungan keluarga, sampai ikatan-ikatan yang bersifat moral, kemudian yang bersifat akidah menjadi bagian yang penting kita pahami. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, kalau kita tidak bisa mencintai orang karena agamanya, maka cintailah dia sebagai sesama makhluk sosial. Kalau kita tidak bisa mencintai dia dengan alasan sesama makhluk sosial, maka ingatlah, walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia punya status yang sama dengan kita. Apa itu? Hamba Allah. Makanya walaupun dia bukan Islam, kalau dia disakiti, maka ingat, dia hamba Allah. Yang balas kita bukan dia, tapi yang punya dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus ikatan iman. Iman adalah poros tempat bertemunya orang-orang yang beriman. Karena iman telah membuat orang-orang beriman menjadi bersaudara jauh melebihi persaudaraan atas dasar nasab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, dan orang-orang yang beriman
lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Keimanan itu bersifat mengumpulkan, tidak memecahkan, menyatukan, tidak mencerai-beraikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu mudah akrab dan diakrabi. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau akrab dan tidak mau diakrabi. Jadi kalau seandainya kita punya teman gara-gara selek sedikit dia nggak akrab lagi dengan kita dan tidak mau dekati, maka mungkin ada posisi atau komposisi iman yang tergerus dari hatinya. Seorang mukmin juga menjadi faktor penguat bagi saudaranya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan wa shabbaka asabi'ahu. Sungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang sangat menguatkan. Lalu beliau bersabda, seperti tangan ini. Ya, seperti tangan disatukan. Artinya begitu kuatnya genggaman tangan ini sampai susah dilerai. Begitulah ibarat kedekatan kita dengan muslim yang lainnya. Karena itulah seorang mukmin mempunyai perasaan yang sama dengan perasaan saudaranya. Ikut berbahagia melihat saudaranya bahagia, ikut bersedih melihat saudaranya bersedih. Dia merasa bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari saudaranya tersebut. Rasulullah bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sahari wal huma. Engkau lihat orang-orang mukmin dalam saling menyayangi dan mencintai bagaikan tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan turut merasakan kesakitan dengan tidak tidur dan merasakan demam. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang muslim lagi ada masalah, kalau bisa kita yang pertama kali datang ke rumah dia. Ada di daerah Sleman yang anggota dewan itu, Bapak Ibu, dia bukan dari partai Islam tapi dari partai yang lain. Saking loyalnya sama orang, beliau kalau ada yang ada yang seripahan, dia yang datang pertama kali bantuin nyusun kursi dan sebagainya, lalu duduk Pak, beliau duduk manis, udah separuh bayah umurnya. Begitu dia pelukan orang Pak, darurat dipinang sama partai P gitu, menang dia Pak tanpa ngeluarin uang banyak. Kenapa? Orang bilang itu uang AP deh. Cuman gitu Pak, nggak pakai uang deh Pak. Nah itu ketika ketika kita memanusiakan orang dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang nggak akan peduli apakah kita punya uang atau tidak. Kita bantu dia, begitu. Dan orang Islam harus melebihi itu karena kita punya syariat untuk itu. Islam sangat mendukung ikatan ini agar orang-orang Islam bersatu dalam sebuah jamaah. Dan untuk menjaganya dari perpecahan, Islam melarang segala hal yang bisa membuat jamaah itu lemah dan tidak berdaya. Karena itu, sering disebutkan bahwa jamaah itu selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wa yadullahi 'alal jama'ah, faman syadza finnar." Tangan Allah bersama orang yang berjamaah, maka siapa yang sendirian keluar dari jamaah, maka dia akan sendirian masuk neraka. Gitu ya. Penting ini Pak. Jangan dewe-dewean, nggak boleh siapa lu siapa gue, nggak boleh. Dorongan untuk berjamaah adalah dorongan yang alami,
sehingga jamaah kemudian bersifat rahmat bagi manusia. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah itu membawa rahmat, sedangkan berpecah belah itu membawa siksaan. Berjamaah walaupun dalam sebuah kelompok yang kecil jauh lebih baik daripada sendirian. Semakin besar sebuah jamaah, maka semakin baik. Rasulullah bersabda, "Isnani khairun min wahidin, wa thalatha khairun min isnaini, wa arba'atun khairun min thalatha, fa'alaikum bil jamaah, fa innallaha azza wa jalla lan yajma'a ummati illa 'alan hudan." Dua orang itu lebih baik daripada satu orang. Tiga orang itu lebih baik dari dua orang. Empat orang itu lebih baik dari tiga orang. Hendaklah kalian berjamaah, karena sesungguhnya Allah hanya akan menyatukan umatku dalam petunjuknya. Ketika ada orang-orang soleh, baik, istiqomah, berkumpul, insya Allah mereka akan berkumpul dalam kebaikan. Dan ketika orang-orang baik nggak mau berkumpul, maka ingat di sana ada orang-orang berkumpul, orang-orang buruk berkumpul dan berkumpul untuk keburukan. Ketika orang-orang baik nggak peduli, ketika orang-orang baik nggak peduli, maka disitulah dosa besarnya orang-orang baik, yaitu apa? Nggak peduli dengan urusan umat itu. Makanya Rasul bersabda dan menegaskan, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukan bagian daripada kami orang yang tidak memperhatikan permasalahan orang-orang Islam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit. Bukan hanya dalam masalah sosial, sampai dalam masalah ibadah. Semua ibadah dalam Islam hanya bisa lebih baik jika dilaksanakan secara berjamaah. Salat akan lebih baik bila dilakukan dalam berjamaah. Bahkan selisih kebaikannya adalah 27 derajat lebih baik dari salat yang dilakukan sendirian. 20 derajat ini, orang datang sholat ngikut dapat 27 derajat. Orang sholat sendirian, sholatnya harus benar,
nggak benar sholatnya, kurang pahalanya. Dasarnya berjamaah. Nah, sehingga kita penting memperhatikan hal ini. Artinya segala hal yang dihasilkan oleh jamaah tinggi nilainya. Zakat merupakan sebuah hubungan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Puasa adalah sebuah perasaan kebersamaan dalam rasa lapar untuk beberapa waktu yang ditentukan. Sedangkan haji adalah waktu berkumpulnya orang-orang mukmin dari seluruh dunia untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat suci. Rasulullah bersabda, setiap kali ada sekelompok orang yang berkumpul di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka, maka pasti akan ada ketenangan yang diturunkan kepada mereka, rahmat yang meliputi mereka, malaikat yang mengitari mereka, dan Allah menyebut nama mereka di depan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya hal itu tidak akan datang kalau sendirian. Maka kita semua yang duduk di sini Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat insyaallah, sakinah, serta nama-nama kita disebut oleh Allah dalam majlis yang besar, yaitu majlisnya para malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu dulu untuk hari ini saya sampaikan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan dipersilakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ada? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, kalau nanti misalnya ada boleh nanti disampaikan di YouTube Masjid Al-Aman ya, atau di Instagram, insyaallah nanti dari teman-teman akan melanjutkan ke saya. Demikian tuh hari ini Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan selamat berpuasa Arafah besok, dan semoga Allah rahmati kita berpuasa dengan cara yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.